Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Qala an-nabi man ahabbani kana ma'i fil jannah. Al-hadis apa maqal. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah. Nabi pernah bersabda, barang siapa yang mencintaiku maka kelak di surga bersamaku. Bukti kita cinta kepada Nabi yang pertama adalah sering menyebut namanya, yaitu banyak membaca sholawat. Atau kalau dibacakan sholawat orang lain kita harus menjawab. Contoh, Allahumma sholli ala Muhammad sallu alaihi. Itu bukti cinta kita kepada Nabi. Yang kedua, bukti cinta kita kepada Nabi menjaga warisannya. Warisan pertama Al-Quran, warisan kedua Al-Hadis, dan warisan ketiga adalah ulama. Nah, sekarang bukti cinta kita kepada Nabi yang ketiga. Kalau yang pertama sering menyebut namanya, yang kedua menjaga warisannya, bukti cinta kita kepada Nabi yang ketiga adalah mengikuti jejaknya. Nah, ini mengikuti perilakunya. Nah, kita kalau kepingin mengikuti perilaku Rasulullah harus mengetahui sejarah rumah Kanjeng Nabi, sejarah rumah tangga Nabi, sejarah perilaku Nabi. Itu ya harus kita ngerti. Nah, pagi ini kita bahas tentang sejarah keluarga Nabi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu umur 3 bulan di kandungan itu ayahnya meninggal, namanya Abdullah. 3 bulan di dalam kandungan ibunya Siti Aminah, ayahnya meninggal. Ketika usia 6 tahun ibunya meninggal. Jadi Rasulullah itu usia 6 tahun yatim piatu. Nah, kalau kita kan enggak, 6 tahun kelas 1 SD Rasulullah yatim piatu. Terus ikut siapa? Ikut kakeknya namanya Abdul Muthalib. Umur 8 Abdul Muthalib meninggal. Dia ikut pamannya namanya Abu Thalib, mengembala kambing, berdagang. Ikut Abu Thalib sampai usia 25 tahun. Usia 25 tahun Rasulullah menikah dengan seorang perempuan saudagar dan bangsawan namanya Khadijatul Kubro, yaitu Siti Khadijah. Rasulullah usia 25 tahun, istrinya usia 40 tahun. Nah, ini sejarah singkat, dan sini ini oleh para ulama dirangkum dengan sesingkat-singkatnya supaya kita gampang. Kadang-kadang sampai usia sekian kita nggak ngerti sejarah Nabi. Nabi siapa? Muhammad. Gimana sejarahnya? Gak ero aku. Ini kan konyol. Makanya Rabiul Awal ini sengaja saya buka sejarah itu. Usia 25 tahun menikah dengan Khadijah, usia 40 tahun. Dengan Siti Khadijah Rasulullah itu mendapatkan 6 putra putri, anaknya 6 dengan Siti Khadijah. Siapa saja anaknya itu? Yang 3 laki-laki, yang 4
yang 3 juga perempuan, yang 3 laki-laki, yang 3 perempuan. Nah ini supaya tahu. Jadi dengan Siti Khadijah punya anak 6, dengan istri Mariatul Qibtiyah punya anak 1. Berarti putra putri Rasulullah itu sebanyak 7. Nah ini secara singkat. Jadi Rasulullah itu setelah Khadijah meninggal menikah lagi dengan istri-istrinya sebanyak 9. Nah, 9. Rasulullah Khadijah meninggal, Rasulullah menikah lagi 9 istri. Ini kalau kita nggak ngerti, lo kok wake? Nah ini diserang oleh orang lain sudah nggak ngerti, nggak bisa menjelaskan. Jadi dengan Siti Khadijah punya anak 6. Siapa anak 6 itu? Qasim wa Abdullahi wa Thayyibu wa Tahirun bidaini la yulaqabu atahu Ibrahimu min Suriya fa ummuhu Mariatul Qibtiyah. Ini adalah putra putri Rasulullah. Nah ini kita mulai ungkap sejarah 7 putra putri Rasulullah. Yang pertama, nah, yang 3 laki-laki, yang 4 perempuan itu 1 Qasim namanya. Qasim namanya yang pertama. Kemudian yang kedua namanya Thayyib. Qasim, yang kedua namanya Thayyib atau sebutannya Thohir. Yang ketiga namanya Ibrahim. Lah Ibrahim inilah dari ibu Mariatul Qibtiyah dari Suriah. Suriah sekarang, dulu Sam, sekarang namanya Suriah. Itu putra Rasulullah. Siapa? Qasim, Thohir dan Ibrahim. Itu 3 putra. Dan meninggal waktu kecil semuanya. Yang laki-laki meninggal waktu kecil. Kemudian yang perempuan, nah, siapa saja yang perempuan? Wa arba'um minal inasi tudkaru ridwanu rabbil jami'i yudkaru. 4 putri Rasulullah. Pertama siapa? Fatimatuz Zahra'u ba'luha Ali wabnahuma sibtoni fadluhum jali. Yang pertama adalah Siti Fatimah. Yang kedua Fazainabun wa ba'daha Ruqayyah wa ummi Kulsumin zakat radhiyah. Yang kedua adalah Ruqayyah, ketiga adalah Zainab, yang keempat Ummi Kulsum. Ya, jadi 4 putri Rasulullah, Fatimah, Ruqayyah, Zainab dan Ummi Kulsum. Itu mengenai putra putri Rasulullah. Sekarang istrinya Rasulullah setelah Khadijah meninggal itu siapa saja? Ada 9. Ini para ulama dibuatkan syair supaya gampang. Aisyatun wa Hafsatun wa Sauda Sofiyatun Maimunatun wa Ramla Hindun wa Zainabun kada Juwairiyah lil mu'mini na ummaha mardiyah. Nah, yang 9 1 Aisyah, 2 Hafsah, 3 Sauda, 4 Sofia, 5 Maimunah, 6 Romlah, 7 Hindun, 8 Zainab. Nah, 8 Zainab, 9 Juwairiyah. 9 Juwairiyah.
ria. Itu 9 istri Rasulullah, dan 9 itu yang 8 janda tua, karena tidak ada yang merawat, suaminya mati perang. Ditawarkan pada sahabat, siapa yang mau menikahi janda tua ini? Jadi sahabat, lapon Nabi ndelek janda tua semperawan si akeh. Gak ada yang mau. Lah Rasulullah untuk menolong dinikahi janda-janda usia 50, 56, yang 8 janda kabeh. Tapi beda saiki wong nikah, ya umpama wong mau nikah gak ono gelem ndelek janda tua, yang ndelek janda dari janda-janda seteles. Nah, kalau Rasulullah 8 itu janda tua nolong karena suaminya meninggal perang, daripada tiap sore ngirim makanan nanti jadi fitnah dinikahi semuanya. Yang 8. Yang ke-9 itu adalah perawan masih usia 9 tahun. Namanya siapa? Aisyah, putri Abu Bakar. Lagi ini kalau kita nggak ngerti, Rasulullah itu loh, ojo percaya karo Kanjeng Nabi menikahi anak di bawah umur. Logis, wong non Islam nggak ngerti. Loh, mosok menikahi anak usia 9 tahun, Rasulullah sudah usia 50 lebih. Nah, supaya ngerti, Rasulullah menikahi Aisyah 9 tahun karena tujuan pertama mengobati hati Abu Bakar, karena Aisyah ini sudah dijodohkan mulai kecil. Begitu Abu Bakar masuk Islam, calon suaminya dari bangsawan Arab Quraisy tidak mau menikahi Aisyah. Abu Bakar gelo karena kegelisahan hati Abu Bakar ini, maka Rasulullah tampil untuk mengobati hatinya Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, kamu jangan sedih, walaupun kamu tidak jadi besanan dengan bangsawan, maka kamu akan mendapatkan menantu yang lebih baik dari bangsawan itu. Siapa ya Rasul yang mau menikahi putri kami? Akan saya nikahi sendiri. Abu Bakar langsung sujud menangis saking senengnya. Makanya dalam diri Abu Bakar, yang aku senangi dalam hidup ini adalah saya menjadi mertuanya Rasulullah. Yang kedua, Rasulullah menikahi Aisyah usia 9 tahun untuk apa? Untuk menjadi sekretaris pribadi menulis hadis Rasulullah. Karena yang tahu di dalam rumah itu adalah istrinya, bagaimana Rasulullah mandi, bagaimana Rasulullah tidur, itu Aisyah karena masih muda. Yang usianya sudah istrinya yang lain yang 56, 60 aja maneh nulis melaku wae kata tegeng. Akhirnya Aisyah itu menulis hadis sampai hampir 30.000 hadis, itu yang nulis adalah Aisyah. Lah ini kita akhirnya tambah cinta kepada Nabi karena ngerti. Jadi istri setelah Khadijah meninggal ada 9, yang 8 janda tua semuanya, yang 1 adalah perawan. Tujuannya 2, mengobati hati Abu Bakar. Yang kedua, jadikan sekretaris untuk menulis hadis Rasulullah. Kalau nggak ada Aisyah, kita tidak bisa mandi besar, karena yang tahu mandi besarnya Rasulullah adalah istrinya. Gak mungkin wong liya. Yang tahu tidurnya Rasulullah adalah Aisyah, ditulis dalam 30.000 hadis. Demikian Bapak Ibu kajian pagi ini tentang rumah tangga Rasulullah. Sampai besok kita lanjutkan sehingga kita tambah cinta kepada Nabi. Mari kita tutup kaji kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.